Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai pengambilan keputusan etis. Baik, pengambilan keputusan etis ini adalah merupakan proses untuk memilih satu jalan untuk berperilaku dari beberapa pilihan jalan agar dapat menentukan proses pemecahan masalah yang dihadapi gitu ya. Jadi intinya pengambilan keputusan ini merupakan mencari solusi, mencari jalan untuk mencapai suatu pemecahan masalah. Kemudian keputusan etis merupakan suatu keputusan yang harus dibuat oleh setiap profesional yang mengabdi pada suatu bidang pekerjaan tertentu gitu. Jadi ada kata etisnya di sini. Jadi keputusan yang berhubungan dengan etikanya gitu ya. Kalau dia seorang dokter ada etika kedokteran yang harus dipenuhi. Di sini ada contoh misalnya dalam membuat suatu keputusan etis, seorang profesional akuntansi pasti akan mengacu pada kode etik profesi. Nah, itu ya. Kalau dia seorang dokter, pada kode etik kedokteran. Kalau di sini akuntansi ya berarti kode etik yang berhubungan dengan profesi akuntansi. Nah, misalnya kalau dia mengelola di bagian keuangan, rahasia perusahaan itu harus dijaga, tidak boleh data keuangan itu bocor misalnya. Nah, itu jadi aturan main yang berlaku. Kemudian ada dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah aspek substantif dan yang kedua adalah aspek administratif. Aspek substantif di sini berhubungan dengan hasil keputusan tadi gitu ya. Nah, hasil keputusannya seperti apa? Kemudian aspek administratif di sini mengenai kelengkapan aturan-aturan kelengkapan keputusan tadi gitu ya. Administrasi keputusannya apakah sudah sah gitu. Kalau di sini hasilnya. Kemudian langkah-langkah yang harus dijalani, yang pertama adalah menentukan fakta-fakta dari kondisi yang ada seperti apa gitu ya sebelum memutuskan. Nah, faktanya terjadi apa, misalnya memang permasalahannya apa, kita lihat terlebih dahulu. Kemudian setelah kita menentukan fakta, maka diidentifikasi fakta tadi gitu ya. Dilakukan identifikasi dan mempertimbangkan situasi-situasi yang ada. Selanjutnya adalah membuat alternatif. Alternatif ini pilihan-pilihan keputusan mungkin nanti yang akan diambil gitu. Kalau A seperti apa, kalau B seperti apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mempertimbangkan dan membandingkan alternatif ya. Kalau saya mengambil keputusan A, kira-kira apa yang terjadi? Kalau mengambil keputusan B, apa yang terjadi? Nah, itu akan sangat berhubungan dengan nanti hasil akhirnya. Kemudian membuat keputusan. Nah, itu baru dibuat keputusan. Setelah didapat alternatif terbaik, maka diambil keputusan. Nah, yang terakhir adalah memantau hasil. Nah, dipantau hasilnya kira-kira seperti apa? Apakah lebih baik setelah diputuskan atau justru kurang baik hasilnya, maka harus dicari keputusan baru mungkin. Baik, selanjutnya adalah pendekatan pengambilan keputusan etis. Nah, kita lihat yang pertama adalah pendekatan filosofi ya. Kemudian yang kedua pendekatan 5 pertanyaan. Selanjutnya yang ketiga pendekatan standar moral. Yang keempat adalah pendekatan pastin gitu ya. Apa saja penjelasan dari pendekatan ini? Kita lihat. Yang pertama adalah pendekatan filosofi. Nah, pendekatan filosofi ini ada yang pertama adalah istilahnya utilitarianisme. Ini berhubungan dengan utilitas atau manfaat gitu ya. Kita lihat
keputusan paling maksimal manfaatnya bagi banyak orang. Jadi apakah keputusan yang diambil ini memberikan banyak manfaat kepada banyak orang yang terlibat ini gitu ya. Kalau hanya sedikit orang yang mendapat manfaat tapi banyak orang lain yang justru tidak mendapat manfaat atau malah rugi, ya berarti keputusannya kurang kurang bermanfaat gitu ya. Jadi harus mencari keputusan yang kira-kira bisa memberikan manfaat pada banyak orang. Ini prinsip yang pertama, utilitarianisme. Kemudian yang selanjutnya adalah deontologi. Ini fokus pada kewajiban dan tanggung jawab gitu. Jadi keputusan ini berhubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab si individu tadi, atau kewajiban dan tanggung jawab perusahaan tadi. Maka harus diputuskan fokus pada kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban perusahaan apa? Memberi gaji misalnya. Tanggung jawabnya menjaga lingkungan. Nah, itu kan bersifat kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian ada lagi keutamaan. Ini menekankan pada konsekuensi dari tindakan atau tanggung jawab gitu. Jadi ketika dia bertindak, dia harus konsekuen, jangan labil atau jangan berubah-berubah gitu. Nah, ini adalah prinsip keutamaan. Nah, individu atau perusahaan pun harus konsekuen dengan apa yang dia lakukan, dengan keputusan yang sudah diambil gitu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah pendekatan 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan itu seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, pertanyaan mengenai profitable. Apakah menguntungkan gitu ya. Intinya ketika kita mengambil keputusan atau ketika perusahaan mengambil keputusan, ketika individu mengambil keputusan, apakah keputusan itu memberikan keuntungan atau justru merugikan gitu ya. Nah, ini pendekatan yang pertanyaan pertama, yaitu profitable atau menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah legal, sah di mata hukum. Apakah keputusan ini sah, legal atau tidak gitu. Bisa saja diputuskan tapi sebetulnya tidak sah gitu ya. Berarti sebetulnya tidak bisa dilakukan atau tidak sah gitu ya, ilegal seperti itu. Nah, selanjutnya fair atau adil. Nah, ini juga harus keputusan yang diambil, keputusan etik ini berhubungan dengan moral, berhubungan dengan etis, maka harus adil ke semua pihak gitu. Jangan sampai nanti berat sebelah gitu. Nah, kemudian right atau benar. Nah, keputusan pun harus memutuskan menjadi keputusan yang benar, bukan malah mengambil keputusan yang salah gitu, yang akhirnya justru merugikan semua pihak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sustainable atau mendukung pembangunan berkelanjutan. Ya, misalnya perusahaan ini ya mendukung penghijauan, mendukung penjagaan kelestarian alam, mendukung misalnya penjagaan sungai-sungai yang ada di sekitaran perusahaan tadi agar menjadi menjadi terjaga, tidak membuang limbah ke sungai yang akhirnya merusak sungainya. Itu sustainable atau pembangunan berkelanjutan. Ini adalah pendekatan 5 pertanyaan. Selanjutnya adalah pendekatan dari standar moral. Nah, ini apa saja? Yang pertama, kita lihat manfaat maksimal dan meminimalisir dampak sosial. Jadi keputusan tadi bisa memberikan manfaat yang maksimal, tapi juga bisa meminimalisir dampak sosial, dampak terhadap masyarakat misalnya, seperti itu. Nah, ini pendekatan standar moral yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah konsisten dengan hak masing-masing individu gitu ya. Keputusan tadi harus konsisten dengan hak masing-masing individu. Jangan sampai keputusannya tidak seimbang, hak yang satu diberi, yang satu tidak diberi gitu ya.
Jadi tetap harus konsisten, semuanya mendapat bagian yang sama haknya gitu ya. Kemudian distribusi manfaat dan beban secara adil. Nah ini berhubungan dengan yang di atas, berarti terdistribusi gitu ya. Keputusan ini bisa terdistribusi manfaat dan bebannya secara adil gitu ya. Jangan sampai hanya bebannya saja yang ditambah tapi manfaatnya justru berkurang gitu. Jadi harus ada keseimbangan gitu. Nah selanjutnya adalah pendekatan yang terakhir tadi, pastin. Pendekatan ini yang pertama adalah etika atau aturan setempat. Itu maksudnya adalah panduan tentang nilai yang dianut oleh individu dan organisasi. Biasanya organisasi, individu itu punya nilai masing-masing yang dianut. Ketika Anda misalnya masuk ke dalam suatu organisasi, maka ada etika dan aturan setempat yang harus dipatuhi. Aturan apa tergantung dari perusahaan tadi. Misalnya ketika Anda jadi karyawan baru di perusahaan tempat Anda bekerja, nah di situ akan ada aturan, akan ada etika. Nah itu yang harus dipatuhi gitu. Karena menjadi nilai yang dianut oleh organisasi tadi gitu. Kemudian selanjutnya adalah titik akhir. Nah titik akhir ini manfaat terluas gitu ya, yang akan dicapai bagi semua yang terlibat gitu ya. Jadi manfaat yang terluas mencakup semua orang yang terlibat gitu. Yang manfaatnya berarti dimaksimalkan sampai semua orang yang terlibat itu mendapatkan manfaat tadi gitu. Ini titik akhir gitu ya. Kemudian selanjutnya aturan etika. Nah, aturan etika di sini batasan individu atau organisasi untuk mengambil keputusan berdasarkan prinsip etika gitu ya. Jadi proses pengambilan keputusan ini harus beretika gitu. Jangan keputusannya justru keputusan yang tidak beretika, keputusan yang kurang dalam moralnya gitu ya. Ini berarti harus ada aturan etika gitu. Ini pendekatan pastin yang ketiga. Kemudian pendekatan yang keempat adalah etika kontrak sosial. Nah ini menentukan perubahan batasan untuk mencegah terjadinya konflik gitu. Nah ini keputusannya misalnya ada perubahan terhadap batasan apa misalnya gitu ya, agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan gitu ya. Ya bisa ini dirubah gitu. Jadi bisa fleksibel untuk menghindari konflik gitu keputusan tadi. Misalnya memutuskan untuk mem-PHK karyawan yang misalnya bolos kerja 3 hari gitu ya. Tapi ternyata karena terjadi banyak demo dan kemungkinan akan terjadi konflik, akhirnya mungkin si karyawan tadi hanya diberi teguran keras saja gitu, tidak sampai diberhentikan dari perusahaannya gitu. Mungkin itu salah satu bagian atau contoh lainnya. Kemudian ya ini berarti pendekatan pastin di etika kontrak sosial tadi ya gitu ya. Baik, itu untuk materi pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.